Siapa yang tidak kenal Auschwitz? Sebuah kamp kematian yang digunakan Nazi untuk membantai 1 juta jiwa orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. The Grey Zone adalah sebuah film yang menceritakan betapa mencekam dan mengerikannya kehidupan di Auschwitz. Film ini dibuat berdasar kesaksian dari Dr. Miklos Nyili yang merupakan asisten dari Yosef Mengele. Sempat terjadi pemberontakan di dalam Auschwitz yang dilakukan oleh Sonderkommando atau Komando Khusus Tahanan Yahudi untuk membantu kinerja Nazi dalam memusnahkan sesama orang Yahudi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah dia The Grey Zone. Tahun 1944, krematorium nomor 1. Seorang Sonderkommando bernama Hoffman terlihat sangat panik memanggil Dr. Miklos. Ternyata salah satu rekannya sudah sekarat. Dr. Miklos langsung bergegas dan langsung memberinya obat. Tapi anggota Sonderkommando yang lain malah mendekapnya dengan bantal untuk mengakhiri penderitaannya. Hoffman langsung mengambil jasad pria itu untuk dikremasi. Krematorium nomor 3. Seperti biasa, Hoffman dan Sonderkommando lainnya bekerja mengambil batu bara untuk membakar jenazah. Hoffman mendapat kabar dari salah satu Sonderkommando di sana, yaitu Abramovich, bahwa sebentar lagi Uni Soviet akan datang dan mereka semua akan dibantai oleh SS untuk menghilangkan saksi. Hoffman langsung memberitahu berita ini kepada Max, rekannya. Tapi tiba-tiba seorang prajurit SS menegur mereka dan menyuruhnya untuk kembali bekerja. Mereka bekerja membakar mayat orang Yahudi dan membersihkan kamar gas yang kotor dengan darah. Di sisi lain, Dr. Mengele berbicara dengan Miklos. Dia berencana akan menambah kapasitas penelitiannya. Miklos meminta staf lebih banyak untuk melancarkan aksinya, dan Mengele memberinya akses ke seluruh penjuru camp untuk kebutuhan penelitian. Cerita beralih ke pabrik amunisi. Para tahanan wanita dipekerjakan sebagai perakit amunisi. Dina, salah satu tahanan di sana, mengambil mesiu untuk dijadikan dinamit. Malamnya, Dina, Rosa, dan Anja berencana akan menyelundupkan mesiu tersebut ke dalam krematorium 1 dengan menyembunyikannya di dalam mayat. Jeritan dan rintihan dari dalam kamar gas terdengar setiap malam. Krematorium terus menyala tanpa henti. Singkat cerita, keesokan harinya, Dina menyelipkan mesiunya ke dalam celana salah satu mayat. Setelah sampai di krematorium 1, Hoffman langsung mengambil mesiu tersebut. Di sisi lain, Dr. Miklos sedang berbicara dengan SS Obersturmführer Erich Mansfield. Erich sudah mencium adanya pemberontakan dari dalam camp, tapi Dr. Miklos menutupi aksi rekan-rekannya dan pura-pura tidak mengetahui hal tersebut. Rombongan demi rombongan orang Yahudi datang dan disambut dengan permainan musik yang dimainkan oleh tahanan lainnya. Mereka yang baru datang belum menyadari apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Malam harinya, para Sonderkommando di krematorium 1 kembali menjalankan tugasnya, membakar jenazah orang Yahudi lainnya. Setelah lelah bekerja, mereka makan malam bersama dan merencanakan pemberontakan. Abramovich yang datang dari krematorium 3 mengabarkan bahwa senapan mesin yang dia pesan dari partisan Polandia tidak kunjung datang. Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Abramovich berencana akan segera kabur setelah pemberontakan. Sedangkan Max, Hoffman, dan yang lainnya lebih memilih untuk menghancurkan semua krematorium terlebih dahulu. Karena kalah suara, mau tidak mau, Abramovich menyetujui mereka. Rombongan orang Yahudi kembali berdatangan. Tua, muda, laki-laki atau perempuan, semua harus menghadapi nasib yang sama.
Di sisi lain, ternyata Rosa tertangkap basah menyembunyikan Messiu. Para pasukan SS menggeledah barak tempat Rosa dan teman-temannya tidur. Mereka semua dibariskan di halaman di tengah dinginnya malam. Sementara itu, Hoffman dan kawan-kawan melakukan rutinitasnya. Para Yahudi yang baru datang akan langsung digas dengan dalih akan dimandikan. Salah satu dari mereka, yaitu Morris, tidak mau nurut dengan perintah Hoffman. Akhirnya, Hoffman dan Morris terlibat dalam sebuah perkelahian. Hoffman memukulinya sampai tewas di depan istrinya. Tentu saja, dia sangat histeris dan langsung ditembak oleh tentara SS. Soon as you shower, the city you'll be fed and reunited with your family. All right, let's keep it moving. Hoffman terlihat sangat bersalah sembari mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam kamar gas. Sementara itu, Dr. Miklos sedang berbincang dengan Eric. Dia mengatakan KMC akan segera dilikuidasi karena stok makanan yang semakin menipis. Kebetulan, KMC adalah tempat tinggal istri dan anak Dr. Miklos. Eric menawarkan agar keluarga Miklos dapat dipindahkan, dan sebagai gantinya, Miklos harus mengawasi teman-temannya yang terindikasi memberontak. Demi keselamatan istri dan anaknya, Dr. Miklos pun menyetujui hal itu. Cerita beralih ke Sarah. Dia diinterogasi oleh SS perihal bubuk Messiu yang dia selundupkan. Sarah tidak mau berbicara dan menutup rapat rencana pemberontakan di krematorium 1. Setelah dirasa sudah selesai, para sonderkommando di krematorium 1 mengevakuasi para jenazah dan mengambil harta benda yang mereka tinggalkan. Tanpa sengaja, Hoffman menemukan seorang gadis yang selamat dari kamar gas tersebut. Dia langsung memberitahu Max dan membawa gadis itu ke Dr. Miklos untuk diobati. Dr. Miklos langsung bergerak cepat. Dia menyuntikkan penawar racun, sementara Max mengambilkan makanan dan teh. Tak lama kemudian, gadis itu mulai terbangun. Tapi, dia tidak dapat berbicara karena trauma yang dihadapi. Tatapannya terlihat ketakutan setelah 20 menit tersiksa dalam kamar gas. Setelah diberi sedikit sup dan teh, Hoffman memindahkan gadis itu ke dalam ruang ganti. Sementara itu, Simon dan Dr. Miklos merasa keberatan dengan kehadiran gadis kecil itu. Apalagi mereka memiliki rencana memberontak. Tapi Dr. Miklos sangat pesimis dengan rencana pemberontakan mereka. Akhirnya Simon, Dr. Miklos, dan Abramovich menghampiri Max yang menjaga gadis tersebut. Mereka mendengar kabar bahwa 2 tahanan perempuan yaitu Anja dan Sarah tertangkap basah saat menyelundupkan Messiu. Max yang mendengar kabar tersebut menyarankan agar dapat segera melancarkan pemberontakan. Dia menyalahkan Abramovich yang terlalu lama merancang strategi. Akhirnya, Abramovich memutuskan akan melancarkan aksi pemberontakan besok pagi dan dimulai dari krematorium nomor 3. Tapi gadis Hungaria yang Hoffman temukan menjadi masalah baru dan mereka kebingungan dengan nasibnya selama pemberontakan berlangsung. Abramovich menganggap dia sebagai pengacau strateginya dan akan membunuhnya. Tapi Max dan Simon menghalangi Abramovich dan terjadi sedikit pertengkaran di antara mereka. Tiba-tiba, Eric Mansfield yang sedang patroli mendekat. Mereka bahu-membahu menyembunyikan gadis itu. Dan benar saja, tak lama setelah itu, pintu terbuka. Eric yang sedikit mabuk mulai memeriksa dan menanyakan alasan mereka di sana. Eric curiga dengan Abramovich yang bisa masuk ke krematorium 1 tanpa sepengetahuannya. Dia langsung menembak Abramovich di depan teman-temannya. Eric mulai menginterogasi satu persatu dari mereka perihal rumor pemberontakan yang akan terjadi.
Tapi tiba-tiba dia mulai menyadari ada sesuatu di belakang Max. Akhirnya, Eric menemukan alasan mengapa mereka semua berkumpul di ruang ganti malam itu. Eric bertambah jengkel dan mulai kehilangan kontrol. Dr. Miklos, selaku orang yang dekat dengan Eric, mencoba untuk menenangkannya dan menyuruh yang lain keluar. Miklos mulai mencarikan suasana dan menjelaskan dari mana gadis itu berasal. She's related to someone? She survived. Dia mengajak Eric untuk berbicara di luar. Hoffman disuruh untuk menjaga gadis itu sampai mereka kembali. Hoffman memandangi gadis tersebut dan mulai menceritakan betapa kejam dan kerasnya kehidupan di Auschwitz. Mereka dipaksa untuk membakar keluarga dan kelompoknya sendiri. Rupanya, seorang kakek di scene awal tadi sekarat karena menenggak pil sianida. Dia sangat depresi karena seluruh anggota keluarganya sudah tewas. Di sisi lain, Dr. Miklos sedang bernegosiasi dengan Eric perihal gadis kecil yang dia temukan. Miklos akhirnya membocorkan bahwa akan ada pemberontakan, tapi dia tidak memberitahu kapan dan siapa dalang di balik aksi pemberontakan. Eric terlihat tidak puas dengan jawaban Miklos dan tetap ingin membunuh gadis itu. Sementara itu, karena Sarah dan Anja tidak kunjung berbicara mengenai kemana Mesiu itu akan diselundupkan, satu persatu anggota barak yang lain menjadi korban. Mereka ditembak sampai Anja dan Sarah dapat berbicara. Karena melihat teman-teman yang tidak bersalah mati satu persatu, mereka berdua memilih untuk bunuh diri daripada harus membocorkan informasi. 7 Oktober 1944 menjadi hari bersejarah bagi mereka. Ledakan dari krematorium 3 menjadi tanda pemberontakan dimulai. Mereka langsung menjalankan tugasnya masing-masing. Sirine peringatan berbunyi dan pasukan Nazi mulai mengepung krematorium 1. Baku tembak tidak dapat dihindari. Para Sonderkommando melakukan perlawanan yang sengit. Sementara yang lain sibuk memberontak, Max mencari gadis Hungaria tadi untuk diselamatkan. Pasukan Jerman menggunakan senapan mesin untuk meredam pemberontakan. Tentu saja mereka semua kocar-kacir dan kabur meninggalkan posnya. Di sisi lain, Dr. Miklos hanya bisa meringkuk ketakutan di bawah mejanya. Tembakan senapan mesin berhenti, dan pasukan Jerman mulai masuk ke krematorium 1. Para pemberontak kebingungan dan menjadi bulan-bulanan tentara Jerman. Simon dan beberapa tahanan lainnya mengorbankan diri untuk meledakkan krematorium 1, sedangkan Hoffman dan Max dapat menyelamatkan diri dan keluar. Ledakan di krematorium 1 menjadi akhir perlawanan mereka. Para pemberontak yang masih hidup digiring keluar. Mereka dibariskan di luar dan tinggal menunggu ajalnya di ujung senapan tentara Jerman. Satu persatu dari mereka mulai ditembak sebagai hukuman atas percobaan pemberontakan. Max dan Hoffman yang bersebelahan berbincang untuk terakhir kalinya sebelum menjemput ajal. Where did they live? Near the markets. For reasons. Setelah itu, tibalah giliran mereka dan akhirnya mereka mati dengan rasa bangga. Gadis Hungaria tersebut dibiarkan untuk kabur, tapi saat sampai di depan gerbang, dia ditembak oleh Eric. Jenazah para pemberontak mulai dikremasi. Sonderkommando yang masih hidup bekerja siang dan malam tanpa istirahat. Mereka semua terpaksa mengremasi jenazah temannya. Dan film pun selesai. Film ini sendiri berdasar pada tulisan Dr. Miklos dalam buku hariannya yang mencatat gambaran nyata kehidupan di Auschwitz. Pemberontakan yang dilakukan Sonderkommando adalah aksi pertama sekaligus terakhir sebelum tentara Uni Soviet membebaskan Auschwitz pada tanggal 27 Januari 1945. Segitu aja alur cerita film The Grey Zone.
Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.